Masih bersama kami, pemerintah targetkan pembangunan jalur kereta api ke dermaga Pelabuhan Tanjung Priok dan di mana selesai Februari 2016. Ya, tapi bukan tanpa rel melintang, beberapa pihak termasuk warga di kawasan jalur tersebut tidak setuju dengan rencana pembangunan ini. Masalah waktu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok telah membuat Menko Kemaritiman Rizal Ramli kembali melakukan gebrakan lainnya, yaitu dengan menghidupkan kembali jalur rel kereta api ke dalam dermaga. Lalu seperti apakah rencana pembangunan rel kereta api di Tanjung Priok ini? Beton yang menutup rel kereta di dalam kompleks Pelabuhan Tanjung Priok dibongkar Rizal Ramli Kamis pekan lalu. Rizal menilai diputusnya jalur rel kereta tersebut menjadi penyebab ketidakefisienan biaya transportasi. Jalur kereta menuju dermaga sebenarnya sudah ada sejak tahun 1885, sesuai rancangan Staatspoorwegen alias perusahaan kereta api negara kala itu. Tidak hanya mempermudah akses bongkar muat barang, saat itu jalur kereta digunakan gerbong penumpang untuk mengangkut orang-orang yang bersandar di pelabuhan menuju Batavia maupun Kemayoran. Akan tetapi, akses tersebut kemudian ditutup PT Pelindo II tahun 2008 lalu. Indo dengan sengaja menutup ini semua rel-rel ini dengan balok-balok kayak begini, Pak. Sampai ke dalam, sehingga tidak bisa kereta api masuk ke dalam. Padahal kalau kereta bisa masuk ke dalam, kemacetan sepertiganya akan berkurang di Tanjung Priok. PT Kereta Api Indonesia menanggapi positif upaya sang menteri. PT KAI yakin keberadaan jalur dermaga akan memperlancar arus bongkar muat logistik di pelabuhan. Prinsip bahwa ada 9 jalur kereta api zaman Belanda masuk ke dalam Tanjung Priok sampai ke dermaga. Itu pasti ada niat baik untuk mengangkut atau membantu angkutan barang keluar dari pelabuhan. Memang pikiran saya sih pasti akan mengurangi. Bayangkan saja kalau tadinya satu truk tronton ngangkut satu kontainer, sementara kereta api sekali tarik 30 kontainer, mestinya kan mengurangi truk 30 buah. Ya, bayangan saya pasti berkurang. Dana 70 miliar rupiah siap digelontorkan PT KAI. Kini, kedua BUMN masih terus berkomunikasi terkait rencana reaktivasi rel tersebut. Satu lagi pekerjaan rumah pemerintah dalam hal ini PT KAI, yaitu untuk membebaskan lahan dan merelokasi pemukiman warga yang ada di sepanjang rel kereta api menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok. Tapi apakah warga tahu dan menerima keputusan pemerintah ini? Setidaknya 100 kepala keluarga hidup dan tinggal di RT 5, RW 11, Kelurahan Tanjung Priok ini. Rumah mereka rata-rata berada persis di samping rel kereta dengan jarak kurang dari 5 meter dari rel. PT KAI pun ditugaskan merelokasi permukiman warga yang telah menetap di sana sejak 1964. Setidaknya, mereka diberi waktu 2 bulan untuk membersihkan areal rel kereta. Namun nyatanya, warga belum mengetahui rencana terbaru PT KAI tersebut. Kalau kami selagi belum adanya sosialisasi dari pihak PT Kereta Api, kami akan diam aja seperti ini. Tetapi kalau memang dari pihak PT Kereta Api ada niat baik dengan warga kami, dengan pengurus, insya Allah kami tetap akan menghadapi sesuai apa yang dia inginkan gitu. Tetapi sesuai juga dengan keinginan masyarakat. Pemerintah memprediksi dihidupkannya kembali jalur kereta ke dermaga dapat mengefisiensi biaya transportasi, mengurangi tingkat kemacetan hingga 30%, serta menurunkan angka kecelakaan. Ini kereta api adalah moda yang paling efisien, terutama untuk angkutan barang. Dan kita melihat bahwa di Jakarta ini angkutan peti kemas dan barang-barang lain cukup banyak dan masih menggunakan truk. Menurut kami ini perlu dikembangkan lagi angkutan kereta api, baik trek yang sudah ada maupun trek yang baru. Wakil Presiden Yusuf Kala menanggapi positif terkait pembukaan kembali akses kereta menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Kendati belum mengurangi sepenuhnya biaya bongkar muat di pelabuhan, menurut JK, akses kereta tersebut memang dibutuhkan. Itu ada yang bisa mengurangi, juga ada yang tidak. Ya memang rencananya memang sudah sejak awal ada, walaupun dengan segala pertimbangan. Tapi sekali lagi
kondisinya itu berbeda zaman dulu dan sekarang. Tidak bisa disamakan, tapi tetap dibutuhkan gitu kan. PT KAI menargetkan pembangunan jalur kereta api Pelabuhan Tanjung Priok selesai pada Februari 2016. Efisien atau tidaknya angkutan kereta kontainer baru bisa dibuktikan setelah rencana tersebut dilakukan nanti. Tim Liputan melaporkan untuk NET.